Halo Meredo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga Meredo semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan dan juga kebahagiaan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih terus terjadi baik itu di India maupun di Indonesia. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Merdo sekalian, kita adalah garda terdepan ya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu mari kita terapkan beberapa protokol dasar kesehatan, di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting, dan yang pastinya ya di tengah kesulitan ekonomi yang ada, kita bahu-membahu membantu orang di sekitar kita yang bisa jadi mendapatkan kesulitan di saat ini. Hari ini adalah hari yang spesial sebab ya 15 Agustus adalah hari kemerdekaan India, yaitu 2 hari sebelum hari kemerdekaan Indonesia ya, kita 17 Agustus. Dan sebelumnya juga ya 1 hari sebelum India, yaitu hari kemerdekaan Pakistan pada tanggal 14 Agustus. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan India. Semoga India bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera, serta pastinya kita ya Indonesia dan India dapat membangun hubungan bilateral yang lebih dekat lagi, lebih erat lagi, lebih bermanfaat lagi demi kebaikan dua negara dan juga demi kebaikan dunia. Baik Merdo sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas cerita di balik hari kemerdekaan India yang bisa jadi jarang untuk kita ketahui. Oke, oleh karena itu selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan sangkalan terlebih dahulu Merdo sekalian. Bahwasannya semua sumber yang saya dapat ini saya upayakan mendapatkan sumber sejarah dari beberapa website yang terkemuka ya, dan juga terdepan dalam menyampaikan sejarah ini. Biasanya saya mengetik ya The History of India Partition, biasanya muncul di halaman pertama di Google. Itulah yang saya ambil ya, saya usahakan yang terdepan. Semoga saja ini bisa memberikan informasi yang akurat, yang baik ya. Dan tentu saja saya tidak bisa membahas semuanya, saya ingin membahas inti-intinya saja, yang relevan saja, sehingga mohon maaf ya atas segala kekurangan yang ada. Jikalau ada yang ingin diklarifikasi ataupun didiskusikan, bisa disampaikan di kolom komentar, semoga nanti saya bisa menjawab. Oke. Sebagaimana yang Meredos ketahui, bahwasannya India juga seperti Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh kekuatan kolonial barat, yaitu Inggris. Kurang lebih India ini dijajah oleh Inggris sekitar 300 tahun, hingga akhirnya pasca Perang Dunia Kedua mereka berencana untuk meninggalkan India, atau India akhirnya merdeka. Namun cerita di balik ini tidaklah mudah Meredos sekalian. Beberapa hal harus dilakukan oleh Inggris sebelum kepergian mereka dari India. India akhirnya harus terpecah menjadi 2, yaitu Republik India dan Republik Islam Pakistan. Dan Republik Islam Pakistan itu pun ya berada di 2 daerah, yaitu di wilayah barat dan juga di wilayah timur dari India itu sendiri. Kalau di wilayah barat, yaitu di perbatasan Punjab, Merdo sekalian, di mana negara Pakistan seperti saat ini, dan di wilayah timur yaitu berdekatan dengan West Bengal, di mana saat ini sudah menjadi negara Bangladesh. Sehingga pada saat itu Pakistan terpisah ya sekitar 1.700 km gitu ya dari daratan luas ya negara Republik India itu sendiri. Pada saat itu ya pemerintah ataupun penjajah Inggris memutuskan kemerdekaan India pada tanggal 15 Agustus 1947, dan 1 hari sebelumnya yaitu kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1947. Dan sebenarnya perbatasan kedua negara ini baru resmi ya diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1947. Dan kali ini saya ingin coba membahas 3 hal penting. Yang pertama, mengapa partisi ini terjadi, ataupun mengapa India ini pecah menjadi 2 hingga 3 negara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang terjadi pada saat partisi tersebut ya. Dan yang ketiga, apa sih konsekuensinya dengan terjadinya partisi ini. Baik Merdo sekalian, kali ini saya coba menjawab gitu ya, mengapa sih India ini pecah menjadi 2 negara pada saat itu. Mengapa terjadi partisi India ya.
Kita ketahui bahwasannya pada saat penjajahan Inggris ya, kurang lebih persentase kaum muslimin yang ada di India sekitar 20%. Di mana sebaliknya 80% ya penduduk India itu beragama Hindu. Dan pada masa penjajahan tersebut ya, kaum muslimin bisa dikatakan tenang sebab ya hak-hak secara politik, ekonomi, sosial itu dijamin oleh penjajah Inggris. Namun pada saat Inggris mulai berencana untuk meninggalkan India, rasa kekhawatiran ini muncul. Apa rasa kekhawatiran itu? Yaitu rasa kekhawatiran termarginalkan, terkucilkan ya, di mana kelak keterbelakangan akan terjadi di tengah kaum muslimin, baik itu secara ekonomi, sosial, dan politik pasca kemerdekaan India. Pada saat itu Partai Kongres adalah partai yang menjadi partai terbesar ya, terdepan dalam memerdekakan India, di mana di sana ada Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan juga beberapa tokoh yang lainnya yang berusaha untuk memerdekakan India serta menjaga persatuan dan menetapkan India sebagai negara sekuler ya, yang nasionalis. Namun merdo sekalian ya, upaya ataupun prinsip yang dimiliki oleh Partai Kongres ini tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan kaum muslimin. Sebab kaum muslimin berpikiran bahwasannya Partai Kongres kelak akan memperkuat dominasi politik Hindu ya, baik itu secara sosial juga dan juga ekonomi, sebab politik itu mempengaruhi yang lainnya. Terlebih merdo sekalian, pada tahun 1937 Partai Kongres memenangkan gitu ya, memenangkan partainya gitu ya di India, dan keterwakilan kaum muslimin di parlemen, di kursi-kursi legislatif itu bisa dikatakan rendah, sehingga memunculkan rasa kekhawatiran yang semakin tinggi akan masa depan kaum muslimin di India pasca kemerdekaan. Di sisi lain ya, Ali Jinnah dengan Liga Muslimnya ataupun Muslim League gitu ya, itu bisa dikatakan menjadi corong aspirasi kaum muslimin, baik itu kepada penjajah dan juga counterpartnya yaitu Partai Kongres. Padahal di tahun 1930-an, 1940-an awal itu tidak terpikirkan gitu ya untuk mendirikan negara Pakistan ataupun negara bagi kaum muslimin. Dan akhirnya merdo sekalian harus kita akui gitu ya, dengan rasa termarginalkan, kekhawatiran, ketakutan ini mendorong Ali Jinnah untuk menyampaikan aspirasinya kepada penjajah Inggris bahwasannya kaum muslim ya yang ada di India ingin untuk mendirikan negara Islam sendiri ya, dihilangkan dari rasa kekhawatirannya, ketakutannya akan termarginalkan di masa depan, yaitu dengan mendirikan negara Pakistan. Kondisi partisi ini gitu ya juga diperparah gitu ya dengan rencana Inggris yang meninggalkan India dalam keadaan bisa dikatakan tergesa-gesa. Sebab pada saat selesainya Perang Dunia Kedua, di mana Inggris menjadi bagian ya yang ikut pada Perang Dunia Kedua, mereka berada pada perekonomian yang benar-benar di titik yang sangat rendah, sehingga tidak kuat lagi untuk membiayai koloninya yang ada di India yang begitu besar ya. Sehingga ini memperparah terjadinya yang namanya konflik komunal pada saat ya eksodus besar-besaran terjadi bagi kaum muslimin yang ada di India menuju ke Pakistan Barat dan juga menuju ke Pakistan Timur, yang mana ini akan saya coba ceritakan terkait apa sih yang terjadi pada saat partisi India tersebut. Pada awal bulan Juni ya 1947, tepatnya 3 Juni ya, Viceroy Mountbatten mengumumkan bahwasannya India akan segera merdeka gitu ya pada tanggal 15 Agustus 1947 ya, sehingga ini mempercepat eskalasi perpolitikan di India itu sendiri, yaitu khususnya pendirian Pakistan yang diperjuangkan oleh Ali Jinnah pada saat itu. Sehingga ya pada saat itu terjadi chaos merdo sekalian
kekacauan khususnya antara kaum muslimin dan juga kaum Hindu. Pecahnya India ini juga diperparah dengan kondisi kolonial Inggris pasca Perang Dunia Kedua, di mana Inggris sudah tidak mampu lagi membiayai koloninya yang ada di India yang sangat besar, sangat luas, sebab mereka sudah banyak menghabiskan uang mereka berpartisipasi pada Perang Dunia Kedua. Ya, sebenarnya pemerintah Inggris ataupun penjajah Inggris ya sudah berupaya untuk melakukan mediasi agar India ini tetap menjadi negara yang satu. Ya, dengan menjadikan India negara federasi yang longgar. Namun hal ini ditolak baik oleh Liga Muslim yang dipioneri oleh Ali Jinnah dan juga Partai Kongres yang dipioneri oleh Jawaharlal Nehru. Yang mana sebelumnya Partai Kongres pun juga tidak ingin terjadi partisi, hingga akhirnya melihat ini Jawaharlal Nehru pun ya menyampaikan, silahkan jikalau kalian ingin bergerak dan mendirikan negara Islam Pakistan itu sendiri. Akhirnya merdo sekalian ya, pada puncak-puncaknya menuju ke kemerdekaan India dan juga Pakistan ya, ini memang harus dibayar mahal pada saat eksodus besar-besaran terjadi, yaitu berjuta-juta orang berpindah. Muslim yang ada di India pindah ke Pakistan, Hindu yang ada di Pakistan pindah ke India. Nah, pada saat eksodus inilah merdo sekalian, ya, kekerasan terjadi. Baik itu di rumah-rumah mereka, di jalanan, bahkan pada saat kereta yang mengantarkan mereka itu menuju ke daerah masing-masing. Semuanya sangat erat dengan kejadian kekerasan yang begitu berdarah. Pembunuhan, pembakaran, mutilasi, pemerkosaan dan yang lain-lainnya terjadi, sehingga konon memakan korban sekitar 700.000 sampai 20 juta orang. Nah, rasa permusuhan dan kebencian itulah yang akhirnya tertanam hingga saat ini dalam merefleksikan hubungan India Pakistan di era modern globalisasi saat ini. Kesimpulannya, merdo sekalian, bahwasannya gitu ya, rasa permusuhan dan rivalitas yang terjadi pada masa partisi 1947 masih ya bisa dikatakan terefleksi hingga saat ini. Khususnya antara India dan Pakistan, dan juga bahkan di masyarakat antara Hindu dan Muslim. Terlebih hingga saat ini merdo sekalian, Kashmir ya, yang mana masih ya perbatasannya itu diperdebatkan antara kedua negara, ini juga menjadi bagian dari refleksi antara rivalitas ya di era modern antara India dan juga Pakistan. Yang berbahayanya adalah ketika kedua negara ini ya menuju kepada perang yang besar, ketika ya negara ini memiliki sama-sama kekuatan nuklir dan itu digunakan, ini benar-benar bisa menghancurkan kedua negara. Namun kita berharap gitu ya, walaupun terjadi pasang surut ya hubungan antara kedua negara ini, semoga saja kedua negara ini bisa memanagenya, mengelolanya, jangan sampai terjadi kepada peperangan yang besar, dan tentunya hubungan mereka bisa lebih baik dari waktu ke waktu yang lainnya. Baik merdos, terima kasih telah menonton dan semoga ini bermanfaat dan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih telah menonton, Baur Syukria, Pirmilengge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah merdos sekalian.